Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Devina, dan rekan saya yaitu Nazwa Salsabila. Di sini kami akan membahas mengenai tumbuhan dalam perspektif Al-Quran dan sains. Bab 1. Pendahuluan. Tumbuhan dan hewan memiliki peran dominan dalam kehidupan sehari-hari dan budaya manusia. Orang-orang terdahulu sering menggunakan peribahasa yang melibatkan unsur tumbuhan dan hewan sebagai cara menyampaikan pendapat secara tidak langsung untuk menghindari konflik sosial. Gejala dan perilaku alam, terutama tumbuhan dan hewan, menjadi pelajaran berharga bagi manusia yang ingin hidup harmonis dan sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam Alkitab, tumbuhan sering dijadikan simbol untuk mengajarkan perilaku dan nilai-nilai spiritual. Para Nabi dan Yesus menggunakan pohon, anggur, buah, dan tanaman obat untuk melambangkan kebaikan, pengampunan, dan keagungan Tuhan. Simbolisasi ini memudahkan para petani untuk mengembala yang sehari-harinya bekerja dengan tanaman-tanaman yang tersebut untuk memahami pesan spiritual dalam Alkitab, karena mereka telah akrab dengan sifat-sifat dan karakteristik tumbuhan yang disebutkan. Al-Quran menghargai tumbuhan sebagai ciptaan yang bernilai tinggi, sering menyebutkannya baik secara fisik maupun sebagai perumpamaan, yaitu atau tamsil. Perumpamaan ini memiliki tujuan penting sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 27, yaitu agar manusia dapat mengambil pelajaran darinya. Bab 2. Tumbuhan dalam bahasan Al-Quran. Dalam Al-Quran, tumbuhan digunakan sebagai tamsil atau perumpamaan bagi orang yang beriman yang mengucapkan perkataan baik. Perumpamaan ini tepat karena tumbuhan memberi banyak manfaat pada manusia, dari ketuduhan hingga buah dan bunga, serta menciptakan kenyamanan seperti pohon kurma yang membutuhkan tanah khusus untuk tumbuh. Iman juga akan tumbuh hanya di hati orang yang diberi hidayah oleh Allah. B. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Menurut Al-Quran, tumbuhan memang sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Makanlah dari segala jenis-jenis buah-buahan, yang dimana sebagai obat penyembuh seperti madu, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, dan sebagai sarana untuk mengembangkan dimensi spiritual melalui rasa syukur dan kedermawanan. Tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya. Al-Quran mengajarkan manusia untuk menggunakan sumber daya tumbuhan dengan bijak dan berbagi dengan yang membutuhkan. Bab 3. Proses dan peri kehidupan pada tumbuhan. A. Tumbuhan penghasil energi. Tumbuhan berperan krusial dalam ekosistem dengan menjaga kebersihan udara, mengatur suhu, dan menyeimbangkan komposisi gas atmosfer. Melalui fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen yang vital bagi makhluk hidup serta menyediakan makanan dan nutrisi untuk kelangsungan hidup. Proses fotosintesis ini diperkirakan menghasilkan sekitar 200 miliar ton bahan organik setiap tahunnya, yang menjadi fondasi bagi rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. Siklus kehidupan tumbuhan. Al-Quran menjelaskan siklus kehidupan tumbuhan dengan biji sebagai alat perkembangbiakan utama yang mengandung calon tumbuhan baru. Siklus kehidupan dan kematian merupakan perubahan zat-zat nitrogen, karbon dioksida, nitrogen, dan garam non-organik menjadi zat organik dengan bantuan sinar matahari. Siklus kehidupan tumbuhan merupakan urutan tahapan yang dilalui oleh tumbuhan dari mulai biji hingga tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Hidupnya lahan yang mati. Dalam Al-Quran mengungkapkan bahwa air melalui hujan dan sumber-sumber lainnya memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis dan mengangkut nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya. Ini mencerminkan siklus kehidupan dan kematian yang terjadi di alam. Kehidupan tumbuhan.
Proses fotosintesis merupakan tindakan yang dimana tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Proses ini terjadi di dalam bagian sel tumbuhan yang disebut kloroplas, yang berisi klorofil pigmen hijau yang menangkap cahaya matahari. Dalam fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan air, dari tanah, dan menggunakan energi dari sinar matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Sejarawan ilmu pengetahuan mencatat bahwa ahli kimia dan fisiologi telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami proses fotosintesis. Bab 4. Perkembangan pertanian dan peradaban manusia. Anjuran bercocok tanam telah disinggung sebelumnya bahwa Islam memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan pertanian. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Anas, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau pohon kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan apa yang dilakukannya untuk menjadi sedekah baginya. Anjuran menyisihkan benih dan bahan makanan. Fenomena kemusyrikan dalam pertanian Islam merupakan agama tauhid yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Bab 5. Bioteka terhadap tumbuhan. Manusia sebagai khalifah. Manusia merupakan khalifah Allah di bumi dan juga di jagat raya, seperti dinyatakan dalam ayat berikut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.